Pernah dengar gak kalimat begini? Aku pengen usaha, tapi nggak punya modal. Padahal yang bikin gak jalan bukan karena nggak punya modal aja, tapi karena gak mulai-mulai. Hari ini kita bakal bongkar rahasia cara memulai usaha tanpa drama, tanpa overthinking, tapi tetap realistis. Langkah pertama, kenali potensi diri dan peluang usaha. Coba pikir, apa yang sudah kamu kuasai dari pelatihan BLKM? Misalnya, teknik cukur dasar, tata boga, atau las listrik. Semua itu bisa jadi peluang bisnis kalau disambungkan dengan kebutuhan orang. Lalu, amati lingkungan sekitar. Apa yang sering dibutuhkan tapi belum ada? Misalnya, jasa cukur, warung makan rumahan, atau jasa las listrik cepat. Itu bisa jadi peluang bagus. Menurut Entrepreneurial Mindset, wirausaha sukses itu selalu peka terhadap masalah di sekitar dan mengubahnya jadi peluang. Jangan takut mulai dari hal kecil, gabungkan kemampuanmu dengan kebutuhan pasar, maka kamu sudah punya pondasi kuat untuk memulai usaha mandiri. Contoh nyata dari alumni, Kang Aep. Setelah pelatihan teknik cukur dasar, ia mulai dari teras rumah. Alat seadanya, layanan sederhana. Fokusnya cuma satu, ada nilai untuk pelanggan. Kalau idenya sudah ada, susun rencana usaha yang sederhana, atau disebut business plan. Gak perlu rumit, cukup jawab 4 hal dasar ini. Yang pertama, apa yang kamu jual? Produk atau jasa apa yang ingin kamu tawarkan? Yang kedua, siapa pembelinya? Kenali target pasar, apakah tetangga, teman kerja, komunitas, atau pembeli online. Yang ketiga, berapa modalnya? Catat alat dan bahan yang dibutuhkan, serta biaya awal. Dan yang terakhir, bagaimana cara promosinya? Bisa lewat media sosial, dari mulut ke mulut, atau lewat bazar. Menurut teori marketing Mix 4P, rencana usaha mencakup yang pertama, produk. Apa nilai yang kamu tawarkan? Yang kedua, price. Harga yang masuk akal. Yang ketiga, place. Di mana kamu menjual dan menjangkaunya? Dan yang terakhir, promotion. Bagaimana cara kamu mempromosikannya? Opsional cepat lain, kamu bisa pakai bisnis model canvas. 9 kotak sederhana untuk memetakan segmen pelanggan, nilai unik, channel, hingga biaya dan pendapatan. Lalu, uji dengan MVP atau disebut Minimum Viable Product, yaitu versi paling sederhana dari produk atau layananmu untuk dites dalam 7 hari. Misalnya, pre-order, jadwal layanan 2 jam sehari, atau pakai tester. Banyak yang mikir belum bisa usaha karena nggak punya modal. Padahal menurut teori bootstrapping, banyak usaha justru lahir dari sumber daya seadanya. Tips praktis. Yang pertama, mulai dari hal kecil dengan alat yang kamu punya dari pelatihan. Mulai dengan bahan sederhana, fokus ke kualitas, dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, gunakan media sosial. Sekarang promosi nggak perlu biaya besar. Unggah foto atau video singkat di WhatsApp, Facebook, atau TikTok. Minta teman bantu share. Ini termasuk bagian dari strategi pemasaran digital dalam teori bisnis modern. Yang ketiga, kolaborasi atau collaborative entrepreneurship. Juga bisa jadi jalan pintar. Patungan alat, bagi shift kerja, atau bundling produk dengan teman dari keahlian lain. Contoh nyata dari Kang Aep, buka jasa cukur di teras rumah. Biaya minim, tapi konsisten cari pelanggan. Setelah usaha mulai jalan, tantangan terbesar adalah semangat dan konsistensi.
Dalam teori disebut entrepreneurial resilience adalah kemampuan untuk bertahan dan bangkit saat usaha sepi, harga naik, atau ada komplain dari pelanggan. Kalau gagal hari ini, jangan langsung menyerah. Bangun kebiasaan positif, evaluasi mingguan, catat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang belum. Perbaiki sedikit demi sedikit. Jaga pengalaman pelanggan, balas pesan dengan cepat, kemas produk dengan rapi, tambahkan bonus kecil atau kupon untuk next order. Pelanggan senang, balik lagi, dan bawa teman. Yuk satukan semuanya. Yang pertama, potensi. Keahlian potong rambut dari hasil pelatihan. Yang kedua, peluang. Banyak warga ingin tampil rapi, tapi punya waktu terbatas untuk ke barbershop. Yang ketiga, rencana usaha. 4P, yang terdiri dari produk, cukup rapi dan cepat, price, harga terjangkau, place, di teras rumah atau keliling komplek, dan promotion, lewat WhatsApp, Instagram, dan testimoni tetangga. Yang keempat, bootstrapping, atau sumber daya seadanya. Mulai dari alat dasar dulu, gunakan kursi lipat, dan buka jam layanan 2-3 jam per hari. Lalu, optional, BMC, Business Model Canva, dan MVP, Minimum Viable Product. Catat 9 kotak secukupnya, lalu uji MVP selama 7 hari. Targetnya sederhana, dapatkan beberapa booking pertama. Itu yang dilakukan Kang Aep di awal, kecil, nyata, dan konsisten. Sekarang giliranmu, isi template rencana singkatmu, dan pilih satu langkah yang bisa kamu lakukan minggu ini. Kalau kamu nunggu semuanya sempurna, kamu nggak bakal mulai-mulai. Mulai aja dulu dengan ide dari keterampilanmu, riset kecil, produk dan pelayanan bernilai, dan promosi yang konsisten. Jadi, apapun kondisimu sekarang, jangan tunggu modal, jangan tunggu waktu pas, karena waktu pas itu, waktu kamu mulai. Kalau video ini nyentuh semangatmu, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar, aku siap mulai usahaku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kamu bisa jadi inspirasi berikutnya dari BLKM.